trying to sit here while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras Radio 102 FM Kediri, untuk yang berjiwa dan berselera muda. yeay, hari ini kembali lagi sama aku Hendra Srendra dan juga Vando. yes, edisi hari ini 28 Juli 2020. Benar banget, kita ada di program B2B ya, Hendra ya. Yes, bener banget, dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Tracknya adalah Pop Manca. Pop Manca, seperti biasa kalian bisa gabungan dan request di WA kita di 0895 05 102 102. Dan kalian juga bisa mention Instagram kita ada di @radiobras. Bener banget, dan juga buat kamu yang ada di luar kota bisa streaming di www.brasfm.com. Oke, dan hari ini spesial banget ada Ndo. Jadi hari ini kita akan mengadakan apa ya istilahnya kayak edukasi lah ya. Wow. Kita bukan bermaksud menggurui sih, tapi kita apa ya diskusi bareng gitu ya. Jadi, Diskusi bareng. benar. Jadi temanya hari ini adalah pandemi. Mau apa sih kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial tuh kayak gimana? Wow, temanya menarik banget nih pastinya ya. Banget. Dan kita sekali lagi kita bukan bermaksud menggurui ya, tapi kita ingin mengajak semuanya berasa dan juga teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk berdiskusi. Kita Intinya sharing-sharing gitulah ya. Bener, sharing-sharing aja gitu. Dan kita juga ada hari ini kita ada kuis juga. Jadi bisa dimulai dari sekarang, kalian bisa kayak apa ya? Menurut kalian tuh peran yang paling penting bagi generasi milenial itu kayak apa gitu? Bisa kalian bisa mention ke kita di @radiobras atau bisa di Instagramnya kita masing-masing, ada di akun @hendrasirendra dan juga @ovando. Bener, dan hari ini ada hadiahnya. Kalau komentar terbaik ada hadiahnya satu mobil. Aku ikut. Kalau gitu. Enggak mobil. Motor aja masih cilan, Pak. Jadi ada hadiahnya yaitu kuota ya 1 GB ya. Lumayan kan ya. Lumayan ada lah. Voucher buat kamu yang beruntung, dan makanya itu bikin komentar jangan sebaik mungkin. Oke, Hendra dan Novando tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke, Brother, balik lagi sama kita. Masih sama aku Hendra Srendra dan juga Ovando. bener banget. Oh iya, hari ini aku nggak pakai Hendra Srendra aja dulu ya, karena kan lagi formal ya, bukan formal sih ya, tapi kan kita apa sih Pak? Lagi ada tugas kerja kuliah ngetik. Kok ngetik? Kerja kuliah apa? Dolan. Kuliah kerja nyata KKN dari rumah ya. Jadi KKN dari rumah. Menurut kamu sih gimana sih Pak? Ini KKN Pak tahun ini. Dari kamu yang mungkin masih apa ya? Menurut kamu masih belum mengalaminya lah ya, masih satu tingkat di bawah aku tuh kayak gimana sih menurut kamu? Kalau sebenarnya sih gimana ya? Bayangannya dulu tuh ekspektasinya KKN di rumah itu kita tuh disuruh mengabdi di desanya masing-masing. Menurutku lo ya. Bayanganku, tapi tak lihat sih dari teman-teman semuanya dari angkatan nih Hendra itu banyak yang ngeluh gitu loh. Bener banyak banget. laporan, kalau nggak gitu disuruh pakai online gitu kan sulit banget sih ya menurutku juga. Jadi menurut aku sih juga ada kurang apa ya, positif dan negatifnya juga ya, sih. Pasti. Ada kurang lebihnya juga, karena kan kita apa ya secara full online kan juga apa ya, ada keterbatasan antara mungkin sumber daya dan juga IT juga kan. Karena kita kan semua juga punya kelebihan dan kurang masing-masing sebagai manusia dan juga secara geografis gitu loh ya. Kan kita dari Sabang sampai Merauke bro, itu hanya satu yayan aja tuh ya. Apalagi seluruh kampus di Indonesia gitu loh, pasti akan ada dampak sosialnya juga, kurang lebihnya juga itu pasti. Dan kalau menurut aku sih kalau positifnya kita lebih bisa kayak ya sebagai generasi muda kan pasti kita juga akan apa ya, lebih mempelajari akan pentingnya IT gitu loh. Ya bener gak sih? Secara nggak langsung kita dituntut untuk belajar IT. Bener banget. Dan juga kita kita disuruh untuk menerapkan hidup sehat kayak gitu-gitu sih. Jadi kita menerapkan benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau negatifnya itu tadi mungkin kurangnya sumber daya manusia. Dan ya itu tadi Pak, apalagi susah banget Pak, ya ampun Pak. Jadi beberapa waktu lalu itu kan ada dari jujur aku dari pembekalan, sosialisasi, dan juga sampai akhir tuh aku belum paham Pak, beneran belum paham sistemnya tuh KKN tuh kayak gimana gitu loh. Tapi berjalannya waktu terus ternyata gini ya. Awalnya emang susah banget, kita harus bener-bener kayak memanfaatkan teknologi. Kita harus sekali-kali buka Zoom, belum lagi kayak pakai datanya. Nah itu pasti ribet banget gitu ya. Apalagi mau wifi-an terus
kan lagi gak boleh kumpul-kumpul Pak, itu gimana coba ya kan. Jadi, tapi kalau sekarang sih masih udah bisa ada kesempatan sih buat kumpul-kumpul kan ya, nggak terlalu ketat kayak dulu. Udah dicabutkan yang laporan pas-pas juga Pak. Iya gitu, sih. Pak. Yang penting tetap sesuai protokol kesehatan. Bener banget. Dan ngomong-ngomong sih Pak, jadi hari ini itu ada apa ya, update terkini, yaitu ada 102.000 itu positif corona Pak. Di Indonesia ya? Jadi hari ini tuh, per hari ini aja itu udah ada 1.000 yang positif Pak. Wow, 1.000 ya? Jadi sebenarnya sih aku lihat dari beberapa berita juga sih ya. Jadi para ahli juga di Indonesia itu juga bingung memperkirakan kapan sih puncak dari corona ini gitu loh. Sedangkan kan kita udah melakukan berbagai macam seperti PSBB, terus PSBB transisi, dan akhirnya sekarang tuh new normal. Nah, tapi kok tetap mungkin apa ya, dulu kan para ahli itu memperkirakan apa namanya puncak tuh Mei ya. Tapi ternyata meskipun walaupun tetap diterapkan beberapa program, tetap aja ini malah melonjak Pak gitu. Jadi, apalagi setelah new normal kan ya, tambah melonjak lagi. Menjadi apa ya yang kita kaji gitu loh ya. Sebenarnya ada apa sih gitu loh ya. Ya enggak sih? Gitu, apakah memang udah ada peraturan tapi kurang tegaskah, atau mungkin memang kita sendiri yang kurang itu Pak, kesadarannya. Bener banget. Nah itu seperti apa menurut kamu selama ini? Kalau menurutku sih tentunya sih pemerintah tuh udah punya apa ya, penyelesaiannya maksimal sih ya, tapi masih ada kurangnya. Dilihat dari di daerah kita aja deh, di perbedaan antara Pemkot dan juga Pemkap ya. Ketatan mana? Pemkot kan? Pemkot itu ketat banget loh ya. Setiap malam itu mungkin Satpol PP-nya udah keliling, terus nertipin pedagang-pedagang yang bandel, yang nggak sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau aku sendiri kan tinggalnya di kabupaten. Itu masih banyak banget tempat makan, warung kopi itu masih buka bebas gitu loh. Nggak maskeran, nggak ada cuci tangan, ya itu. Kalau menurut aku sih emang kan mungkin kan yang pertama tuh Pemkot kan apa ya, daerahnya lebih kecil lebih kecil daripada kabupaten kan. Tapi kalau yang aku tahu sih, kalau di daerah aku pelosok, daerah Wates, daerah Ngancer tuh udah menerapkan itu Pak. Jadi setiap gang itu Pak, itu ada kayak tiap malam tuh jaga terus intinya tuh ketat banget Pak. Jadi di portal jam 10 udah di portal dan lain sebagainya gitu. Jadi aku habis pulang siaran kayak gini tuh kayak izin gitu dulu pulang ke rumah. Gitu. Harus izin dulu ya Mas ya berarti ya. Jadi dari mana Ndra gitu. Siaran dong gitu. Kita bahasnya kita santai aja, jadi nggak usah serius, tapi kita ada edukasinya gitu loh ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya, kita harus bisa apa ya, jangan malah kita tuh membuat keadaan semakin ricuh dan juga semakin apa ya, kita semakin stres gitu loh Pak. Jadi kita harus membawa aura-aura positif. Meskipun ada berbagai macam ada pandemi dan lain sebagainya. Oke, berhasil, kita tunggu gabungan kalian dan juga komentar-komentar kalian di postingan terakhir aku, atau juga bisa di postingannya si Ovando. Langsung aja ya kalian, langsung komen-komenan, nanti dibacain sama kita. Yang terbaik nanti dapat kuota bro. Wow. Ditunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke, Braster masih sama kita ya. Ada aku Hendra Adi Prasetyo dan juga Ovando. Oke, kita tadi masih membicarakan tentang KKN kita di masa pandemi ya, atau corona. Jadi kita ini sebagai apa ya, sebagai generasi muda, generasi milenial di akhir apa ya, akhir periode ya nggak sih? Karena kan apa ya, itu dibagi-bagi abad-abad itu ya nggak sih? Nah kita ini, kamu tahun lahir berapa? 2000. Berarti kita ini masih apa ya? Masih apa di akhir Pak. Jadi 2001 itu udah generasi apa sih nggak tahu. Udah beda pokoknya. Udah beda kayak. Kita kan generasi Y atau disebut sebagai generasi milenial ya. Jadi dipercaya bahwa kita itu sebagai apa ya Pak, sebagai pemberi dampak untuk dunia kita ke depannya kayak gitu. Karena pernah nggak sih apa ya, kita tuh sebagai apa sih Pak, kalau kata apa sih Pak? Kalau kata presiden kita waktu itu, yang presiden kita pertama ada pepatah kalau nggak salah, berikan aku 10 pemuda, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wow, dan itu berarti kan apa ya, kita tuh bener-bener anak muda tuh menjadi apa, inti dari sebuah negara gitu Pak. Kalau nggak ada anak muda, nggak dididik, nggak punya warisan Pak. Pikiran kreatif itu biasanya tuh timbul dari anak muda. Bener banget. Apalagi kan kita lihat sekarang ini
apa ya menteri-menterinya kan juga banyak yang bener, yang muda-muda kan ya, punya kan. banyak sekali inovasi-inovasi yang sekarang wow keren banget pokoknya. Keren banget itu kan apa kayak salah satunya apa Pak? Salah satu. Aku fan banget sama itu tapi aku lupa namanya itu siapa ya? Menteri apa yuk? Menteri yang Gojek kita apa Pak dulu? Oh Nadiem Makarim. Itu. Sekarang kan jadi Menteri Pendidikan itu kan juga relatif masih muda kan juga kan. Jadi aduh luar biasa sekali. Dan kita sebagai generasi muda, generasi milenial juga dipercaya banyak. Kamu bisa dipercaya nggak sih? Insya Allah. Jadi dipercaya. Menurut teori yang udah aku baca, jadi kita sebagai generasi muda itu memiliki banyak peran. Yang pertama itu ada agent of change, jadi kita membawa perubahan. Menurut kamu apa yang udah kamu berubah? Gak ada yang berubah. Jalan hidup mungkin ya berubah ya. Ampun. Sama corona ini apa sih menurut kamu yang benar-benar udah kamu apa ya sumbangsi kamu kepada masyarakat gitu apa sih Pak? Rebahan. Kamu gak ikut kayak itu ya apa Karang Taruna atau apa gitu? Kalau di desaku sih belum aktif ya, belum ada yang kayak gitu. Jadi masih gimana ya? Kemarin ini sempat mau bikin, maksudnya itu ngaktifin lagi tapi SDM-nya kurang. Banyak yang kurang minat gitu loh. Jadi ya seadanya aja deh. Gitu. Jadi itu masih belum mencerminkan agent of change. Masih belum itu ya. Benar. Jadi kita tuh dipercaya sebagai gitu karena kan kita juga itu tadi karena kita membawa Indonesia ataupun negara kita kedepannya kayak gimana gitu-gitu. Terus yang kedua itu ada agent of development, jadi sebagai agen pembangunan. Jadi pemuda memiliki peran melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang seperti bidang kebudayaan dengan memperkenalkan kebudayaan tersebut ke dunia internasional. Nah ini salah satunya masa corona kayak gini, masa pandemi, kita harus memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat meskipun kita itu apa sih Pak kayak istilahnya kita ya setahu kita gitu ya apa yang kita ketahui contohnya mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan yang baru seperti kita mencuci tangan, memakai masker yang benar kayak gitu-gitu kan udah termasuk kayak apa kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat gitu loh ya. Kalau sekarang kan cuci tangan terus pakai masker itu seakan-akan sudah menjadi budaya ya. Benar banget. Jadi kalau dulu kan mahasiswa generasi muda tuh kayak mengikuti perang atau apa ya kan sih dulu. Jadi kita sebagai mahasiswa sekarang kita kan eranya udah beda Pak. Jadi kita harus perang terhadap penyakit ini Pak gitu loh. Ya nggak sih? Benar sih. Jadi ya itu tadi. Terus yang ketiga ada agent of modernisasi Pak. Jadi sebagai agen pembaharuan. Jadi pemuda Indonesia mempunyai peranan untuk mempertahankan identitas bangsa dengan tetap mengikuti dinamika di era modern. Nah ini corona ini juga termasuk dinamika yang terjadi era ini Pak. Nah, tuh kan beberapa waktu lalu itu ada timbul kayak konspirasi atau apa itu menurut kamu gimana sih Pak menanggapi konspirasi yang aku sebenarnya sih juga bingung dan aku beberapa kali aku kayak nonton sih Pak. Jadi nonton di video itu kayak terbawa gitu loh Pak. Takutnya aku nanti termakan itu Pak. Jadi gimana sih Pak menurut kamu Pak? Kalau aku sih kemarin waktu gencar-gencarnya teori konspirasi ya dari salah satu orang itulah pokoknya. Benar, ya tahu aku. Gak apa-apa sih kita bahas dulu juga ya. Kita bahas dulu juga. Iya, gak apa-apa sih kita berteori. Tapi yang penting lebih baik daripada aku mikirin teori konspirasi, lebih baik aku mikirin gimana sih caranya kita tetap bisa produktif, tetap bisa menjalani hidup walaupun di masa pandemi COVID-19. Bener banget. Tetap nurut sama pemerintah, tapi juga punya inovasi-inovasi lah di dalam diri kita itu loh. Menurut aku sih gitu. Bener banget sih karena kan konspirasi kan juga kita tuh nggak tahu kebenarannya gitu. Itu yang ngomong siapa gitu lah. Itu yang ngomong siapa beredar gitu aja gitu kan. Belum tahu kebenarannya itu gimana gitu lah. Kalau emang itu konspirasi dan itu benar-benar adanya, kenapa ada rumah sakit itu penuh Pak gitu? Ya nggak sih? Ya juga sih. Itu juga nanti kita berkonspirasi lagi. Aduh. Dan itu menurut aku sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa apalagi ya kan kita harus benar-benar kita tuh diwanti-wanti oleh pemerintah ataupun pahlawan zaman dulu kita tuh kita sebagai Pak istilahnya itu sebagai tameng gitu loh ya, sebagai anak muda kan orang tua kan pasti kan kayak mungkin masih keterbatasan mungkin Pak baru mengenal tentang IT kayak gitu dan kita tugas kita mengenalkan mereka gitu. Gimana Pak kita lanjut lagi di segmen berikutnya aja ya. Oke, jadi kita nanti di segmen berikutnya kita akan baca komentar-komentar kalian di IG, di WA-nya Bras atau di kita berdua ya. Oke, ditunggu sampai jam 11 malam nanti.
Oke. Jadi kita akan membacakan beberapa komentar yang udah masuk di IG kita ya. Ini ada di IG aku di @hendra_sirendra. Yang pertama ini ada dari siapa nih? Bentar. Bawah. Ini ada YO Kediri _ Jadi menurut kalian, ini jadi tanya ini Pak ya, bukan tanya. Komentar ya. Jadi tanya, bagaimana sih menurut kalian, apa sih yang harus dilakukan anak muda sekarang agar mereka tetap bisa berkarya walaupun di masa pandemi COVID-19? Mimi jadi penasaran deh sama mereka semua. Hihi gitu. Menurut kamu gimana sih? Kamu dulu aja jawab gimana? Berkarya, tetap berkarya, tetap produktif meskipun di masa pandemi COVID-19 kayak gini tuh gimana gitu? Kalau aku sendiri sih biasanya kalau semisal ya kalau mereka ada anak, dia tuh passionnya tuh apa? Jadi Master of Ceremony, coba jadi MC gitu. Itu kan lo sekarang kan jarang banget kan ya, karena memang kan kondisi memaksa nggak boleh ada acara, nggak boleh ada pernikahan, kecuali kayak webinar gitu kan. Nah itu harus benar-benar pikir gimana sih kita bisa produktif walaupun ada masa pandemi. Kita bisa langsung ke konten kreator, kita bisa buat konten di YouTube, kita bisa buat konten di Instagram. Itu simpel banget lah. Bikin konten yang simpel tapi tetap bisa berkarya. Jadi meskipun kita di rumah aja, meskipun kita social distancing, physical distancing, juga kita tetap berkarya gitu. Ada karya gitu oleh produk yang bisa kita tetap bisa sembahkan untuk warga atau masyarakat gitu. Bener. Lebih-lebih kalau kita dalam isinya itu menghimbau masyarakat tentang corona, tentang COVID-19 atau apapun itu itu lebih bermanfaat bermanfaat banget gitu ya, daripada nggak tersalurkan gitu loh ya. Basic kita kayak passion kita kayak gitu kan sia-sia malahannya nggak sih? Benar banget. Mungkin itu bisa menjadi saran untuk semua orang tua yang ada di rumah juga nih, para ibu braser ya. Mungkin anaknya passionnya apa bisa dikembangkan kayak gitu meskipun dalam kondisi yang seperti sekarang ini tetap melakukan dengan protokol kesehatan. Kalau Hendra sendiri gimana sih? Kalau Hendra tetap berkarya walaupun di masa pandemi itu, kalau aku sih ya kayak kamu juga gitu. Jadi tetap meskipun dalam kondisi seperti itu tetap produktif dan harus tetap dalam dalam lingkup itu tadi, protokol kayak gitu tadi. Karena kan kita kan masih muda ya kan, masih muda dan juga masih banyak yang harus kita capai, harus kita kerjakan untuk penerus bangsa ini gitu loh istilahnya. Kan kayak judulnya tadi, kaum milenial gitu kan. Jadi kita harus mereka sumbangsi kepada negara kita gitu, meskipun dalam kondisi seperti ini kayak gitu sih. Kalau nggak konten kreator sih kita bisa bikin usaha online. Bener banget. Itu kan sekarang kan lagi gimana ya, banyak teman-teman yang mendadak jadi pengusaha, menjadi jualan online gitu kan ya. Itu kan juga memanfaatkan keadaan. Bener banget. Tetap bisa produktif walaupun ada corona, nggak hilang-hilang ini. Bener. Dan juga kita harus menjadi yang seperti yang udah aku jelaskan tadi, bro. Jadi jadi kita harus menjadi agent of change. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ya. Jadi kita nggak usah kayak harus yang besar, harus kita menghimbau banyak orang, masyarakat satu desa itu contohnya, itu nggak usah kalau menurut aku sih ya. Jadi mungkin bisa dimulai dengan diri kita sendiri, terus teman-teman kita, terus orang tua kita, keluarga kita di rumah. Jadi kan kita menjadi contoh keluarga yang baik, pasti itu akan menular ke yang lainnya kayak gitu sih. Kan karena kita juga tahu kan masyarakat itu pasti ada berbagai macam karakteristik kayak juga kayak gitu sih. Jadi menurut aku ya kayak gitu. Kamu gimana lagi Pak? Udah itu tadi kan pertanyaannya kan satu teman. Jadi gitu ya, YO Kediri _ Jadi kayak gitu, tetap produktif meskipun masa kayak gini. Jadi tetap melihat basic kita kayak gimana, passion kita kayak gimana, dan itu tetap kita kembangkan kayak gitu. Dan itu juga saran yang baik banget untuk orang tua kita. Jadi kasihan dong anak kita nanti meskipun udah nggak di rumah kan. Jadi kan kurang efektif ya Pak. Jadi ya mungkin bisa ya itu tadi dikembangkan dengan cara seadanya kayak gitu. Terus ini ada juga masuk di WA-nya Vando. Jadi aneh ini manggilnya. Ini ada Lia di Puncu. Jadi gini, menurutku nggak usah muluk-muluk Kak. Yang penting kita mengikuti anjuran pemerintah. Bener banget. Bener itu. Pasti dong harus dong ya, karena kan pemerintah juga ada badan-badan tersendiri kayak mereka kan nggak asal-asalan bikin kayak lembaga ini, lembaga itu. BNPB kan atau Satgas COVID-19. Setiap peraturan kebijakan yang dikeluarkan itu pastinya benar-benar dipikir matang-matang, gimana nanti dampaknya gimana, kekurangannya, kelebihannya gimana. Jadi nggak sia-sia pastinya kalau mereka mengeluarkan kebijakan. Bener. Jadi kita harus manut aja ya gitu, manut.
Terus ini ada Tiara dibenci. Kalau aku dengan sekolah yang benar kak, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, ya itu pasti. Rajin bener ya sekolahnya. Jadi semangat tuh harus loh ya, meskipun ada di rumah gitu ya. Oh ya sekarang kan udah masuk sekolah kan ya? Udah ya? Udah dong. Emang kita iya? kan yang libur kuliah, tapi sekolah udah masuk. Cuman emang online. Kita kan juga pak. Tapi kan kita ini kan libur kan. Oh iya sekarang libur. Kamu KKN kan ya? Oh my god. Gak kerasa makanya aku kan libur. Tapi aku gak berasa KKN pak. Kan aku udah bilang kuliah kerja ngetik. Ngetik dari rumah. Laporan. Iya benar. Tapi itu apa ya? Ya itu tadi kita harus memacu kita untuk selalu mengupdate diri kita. Karena kan mungkin banyak banget kayak aku tuh nggak bisa ini loh, nggak bisa itu gitu. Apalagi kan sekarang udah semua online gitu loh pak. Kalau kita mungkin ada corona ini juga mengingatkan kita untuk belajar untuk lebih maju, lebih modern, lebih pokoknya lebih lebih upgrade gitu loh pak. Iya pinter banget Hendra. Terus ini ada daerah di Banyu apa? Aku nggak tahu ini Banyu apa sih pak? Banyu apa? Banyu emang ada daerah di Banyu. Banyu apa tuh? Ada Banyu lanjut aja nggak daerah di Banyu koma itu aja udah. Di Banyu bisa sampai Banyu Anyar mungkin. Banyu ada ya Banyu ada Anyar. Banyu Anyar. Di Gurah itu. Daerah di Banyu menjadi agent of change seperti yang telah dijelaskan Kak Ovan tadi kak. Kok Kak Ovan? Hendra bro. Jadi bener banget ya, bener kata Dira di Banyu tadi, Banyuanyar atau Banyuwangi atau Banyu-Banyu yang lain ya kan. Jadi pemuda diharapkan untuk menjadi agent of change, yaitu kalau menurut Hendra sih ya, ini sebagai pihak yang mendorong terjadinya transportasi dunia ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan dan juga pengembangan melalui teknologi. Terus gencarnya ajakan atau galakan edukasi semasif mungkin kalau menurut aku Sindo. Jadi kita harus jangan kayak lengah-lengah untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini tuh nggak main-main gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener penyakit yang ada gitu loh, ya gak sih? Soalnya kan banyak orang tua yang mereka tuh kurang paham tentang penyakit ini. Mereka masih merasa biasa-biasa aja, padahal penyakit mengincar mereka ya kan. Apalagi kan banyak kasus yang mohon maaf ya, yang meninggal itu kan orang yang udah berumur, apalagi punya penyakit bawaan. Makanya itu kita sebagai generasi milenial, sebagai anak muda harus benar-benar bisa mengedukasi masyarakat. Bener banget. Kan aku juga kemarin tuh udah melakukan sosialisasi juga sih Pak, sama kelompok aku juga. Dan itu aku tuh agak gimana juga sih Pak. Jadi aku tuh menjelaskan ke bapak ibu tersebut. Nah katanya itu di kota aja Pak gitu. Itu di desa, kita tuh desa nggak ada kayak gitu-gitu gitu. Aduh, ini penyakit gitu loh. Jadi ini benar-benar penyakit yang nggak bisa kita di desa, kita di mana itu bisa tertular gitu loh Pak. Makanya kita harus tetap hati-hati gitu loh, ya nggak sih? Ada di kamu ada yang gabungan nggak? Nggak sih, itu tadi udah lihat di Instagram juga itu tadi udah juga. Terus sebagai agent of change juga menjadi seperti contohnya ya. Jadi ini menjadi relawan bagi sekitar yang membutuhkan dukungan makanan dan obat dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial, dan juga bisa kayak kita tuh menggalakkan bakti sosial kayak gitu-gitu ya gak sih? Kamu udah apa yang kamu lakukan? Biasanya sih aku belum melakukan terjun langsung sih. Cuma kan ada beberapa anak yang mereka tuh aku ngelihat udah ada yang bikin bakti donasi, open donasi untuk orang-orang yang terdampak dari pandemi ini loh. Itu udah top itu. Bener. Jadi ini kita nggak main-main ya, maksudnya ini tuh benar-benar penyakit, dan juga kita harus selalu menggalakkan, dan juga nggak usah yang jauh-jauh ya, tapi mungkin dari keluarga kita, dari kita sendiri gitu. Jadi ini tuh bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya BNPB ataupun Satgas COVID-19, ini tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa ya. Apalagi pemuda Indonesia itu kalau nggak salah sekitar mencapai 64,19 juta jiwa Pak. Jadi bayangkan lah ya. Jadi kalau kita lengah itu, kalau kita semakin menanjak itu berarti di mana kita sebagai harga diri kita sebagai anak muda gitu loh. Ya nggak sih? Apa arti kita gitu loh. Ya nggak sih Pak? Jadi kita sadarlah gitu sebagai anak muda gitu. Ya nggak sih Pak? Benar juga. Kalau kita sebanyak itu ya kan, pasti kan kita tuh berarti kan sangat banyak banget loh Pak, ya kan? Seharusnya kita memberikan kontribusi yang lebih dalam memenangi COVID-19 ini Pak, gitu. Jadi aduh semangat dong. Harus semangat. Pemuda Indonesia, kaum milenial gitu loh ya. Harus semangat dong. Harus semangat, masih kita tunggu gabungannya. Requestnya juga bisa, dan komentar kalian di WA, di IG semuanya bisa.
kita tunggu sampai jam 11 malam nanti. Fando. Iya. Masih semangat kan ya? Harus dong. Kamu juga harus semangat, Fando. Jadi itu tadi kita panjang banget ngomongin tentang peran kita sebagai kaum milenial. Meskipun belum lengkap-lengkap banget sih ya. Mungkin kita minggu depan ada lagi bisa nggak, Doh? Boleh. Mungkin kita ada temennya aku suka. Kita akan mengadakan jilid 2-nya gitu ya. Mungkin kita akan bahas tentang tetap corona tapi kita akan fokus ke yang lain hal gitu. Mungkin ya. Iya, bisa ya. Tapi tolong dong Blaster kita saling biar nggak monoton jadi gabungan dong gitu. Soalnya tadi kan masih kayak ada mungkin masih malu-malu gitu ya. Ada kuota padahal. Iya. Melayang deh buat kalian. Gak apa-apa, mungkin minggu depan kan ya, minggu depan ya. Jadi menurut aku sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda, kita harus bisa memaksimalkan diri kita tentang apa yang udah kita punya. Contohnya kita mempunyai pengetahuan tentang bagaimana kita mengedukasi masyarakat dengan cara yang sedemikian rupa. Contohnya kita berternak lah ya. Mungkin di desa aku ada berternak. Nah itu bagaimana sebelum kita berternak, bagaimana kita contohnya sapi nih Pak. Jadi sapi sebelum kita perah susunya bisa kita mandiin dulu atau disinfektan apanya itu kan udah bisa kayak gitu sih aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih pribadi gini, memaksimalkan edukasi masyarakat cuman karena apa ya, ngasih tahu Pak pakai masker nanti ada itu udah termasuk edukasi. Bener itu banget. Udah penting banget. Udah cukup lah, minimal bisa lah buat edukasi masyarakat. Jadi ya udah. Dan kita sebagai generasi muda kita juga harus sebagai sosok yang muda juga, yang dinamis dan juga yang penuh energi. Jadi kita harus optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang udah aku jelaskan tadi yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Bener kan? Jadi nggak usah muluk-muluk. Jadi contohnya tadi ada memakai masker yang benar, terus sering cuci tangan dan juga kita memanfaatkan, kita kan pasti jago dong kayak TikTok, kayak IG ya kan. Itu kan bisa sebagai sarana kita sebagai mengedukasi masyarakat juga ya kan. Siapa sekarang yang udah nggak, kan pasti sekarang udah punya kayak HP minimal Android yang minimal lah itu pasti punya ya. Punya lah. Semoga aja ya keadaan segera membaik ya Andra ya. Amin. Biar kita bisa aktivitas seperti biasa gitu loh. Bener. Kita bisa jalan-jalan, bisa kelompokan lagi, bisa ngopi, bisa ngopi, kumpul-kumpul, ngopi. Bisa kuliah, kangen banget sama kuliah. Somai di kampus, itu ngawe-ngawe banget. Iya, kuliah daring itu bikin pusing malah ya. Iya, jadi doa kita semoga corona kedepannya ada progres kebaikan. Amin. Semakin baik. Amin. Dan juga kita semakin diberikan kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu penting. Dan juga semoga dengan adanya corona ini kita dapat menjalin silaturahmi. Walaupun tidak bisa secara langsung, kita bisa memanfaatkan media dan juga merekatkan keluarga kita di rumah, kan kita kan di rumah terus kan. Jadi kita ini adalah momen terindah kita bersama orang tua keluarga harus gitu. Dimanfaatkan kan ya. Bener banget. Gitu aja sih ya. Kalau kamu udah ya tadi udah itu tadi. Aduh panjang banget Bapak kita hari ini. Serius ya, tapi kita bawaannya tadi santai tapi yang penting pesannya nyampe ya. Gitu lah ya. Iya, jadi mohon banget kritik sarannya juga ya. Jadi apa yang harus kita benahi dan apa konten minggu depan yang harus kita sampaikan. Boleh request gitu. Langsung ke Instagramnya. Bisa dong, bisa di Blast juga bisa, langsung di Fando juga bisa. Kita nanti akan membuat mereka merencanakan apa yang akan kita sampaikan. Gitu ya. Jadi udah ya Pak. Udah. Jadi itu aja mungkin yang kita dapat sampaikan. Jadi yang penting kita sebagai generasi muda, generasi milenial memanfaatkan media IT untuk mengedukasi masyarakat semaksimal mungkin gitu. Oke, sebelum kita berakhir, Fando, ada kata-kata mungkin salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan, silakan. Kalau aku mau salam buat teman-teman yang masih bangun ya. Masih bangun. Jam segini kan belum ya. Tidur. Yang belum tidur mungkin lagi ngerjakan tugas kayak Indra, nyusun laporan skripsi masih jauh KKN. Tapi ada juga kan ya ini yang persiapan wisuda. Ada ya? Ada persiapan wisuda. Jadi semoga saja wisudanya bisa offline lah. Bener. Berdoanya kan momen yang spesial gitu loh. Kalau online itu gimana gitu rasanya kan ya. Foto kayak gimana gitu ya. Semoga jadi aja foto semoga aja bisa offline ya. Udah pokoknya.
Kalau aku salamnya buat keluarga aja yang lagi ada di rumah, dan juga semua teman-teman aku yang Kediri, dan juga semuanya yang lagi mendengarkan. Makasih banget sudah mendengarkan hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat mengedukasi dan juga bermanfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf banget kalau ada kurang dan lebihnya, karena kita juga masih belajar dan kita sama-sama belajar gitu. Oke, Hendra Srindra pamit. Ovandi juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend,